Ya, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk kembali beribadah kepada Tuhan, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Hari ini ya, ini adalah minggu kedua ya, terakhir di bulan November. Ya, artinya bulan November masih ada 1 minggu lagi yang kemudian kita juga akan mengakhirinya. Ya, kita bersyukur Tuhan terus menuntun langkah kita, Tuhan terus memimpin kita, sehingga kita dalam setiap kesempatan kita boleh beribadah kepada Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Ya, baik, hari ini kita akan sama-sama ya menyimak satu perenungan ya bagi kita ya, firman Tuhan melalui tema IT for God ya. Ini adalah merupakan tema yang tidak asing ya, kita semua ya, saya percaya yang ada di tempat ini bersentuhan langsung dengan yang namanya teknologi ya. IT itu information technology ya. Nah, jadi IT bukan it for God ya, bukan ya, tapi juga ya mengarahnya juga ke sana juga ya. Jadi IT for God ya, kita akan melihat bagaimana teknologi kemudian yang juga Tuhan ada pada setiap kita ya. Teknologi itu tidak jauh-jauh dari kita hari ini ya, setiap kita menggenggam itu teknologi itu juga ada di antara kita. Teknologi itu juga pun kita lakukan dalam kehidupan kita hari ke hari ya. Abad 20, saudara-saudaraku, merupakan abad di mana teknologi dan ilmu pengetahuan itu berkembang sangat pesat ya di sepanjang sejarah manusia. Kalau kemudian kita melihat hari ini, itu adalah merupakan dampak dari perkembangan teknologi itu sendiri, sehingga kemudian ya kita tidak perlu heran kalau kemudian teknologi itu telah dan sedang ya, atau kemudian akan mengubah dunia, tetapi juga mengubah kita juga ya, sebagai pengguna dari teknologi itu sendiri. Nah, yang menjadi menarik adalah bagi kita yang perlu kita renungkan adalah teknologi itu untuk kemuliaan Tuhan ya. Pernyataan atau pertanyaan itu yang kemudian kita renungkan. Teknologi untuk kemuliaan Tuhan, pertanyaan atau pernyataan ya. Masing-masing kita tentunya punya cara berpikir, punya konsep berpikir yang berbeda terkait dengan teknologi ya. Kita punya cara pandang tersendiri terkait dengan teknologi ya. Kenapa demikian? Karena kemudian kalau kita melihat ya di dalam sisi-sisi kehidupan kita hari ke hari ya, maka kita akan melihat bagian-bagian yang kemudian menimbulkan berbagai pandangan, dan juga pandangan itu tentunya berbeda-beda bagi setiap kita ya. Nah, bisa jadi ya teknologi untuk kemuliaan Tuhan itu, pertanyaan atau pernyataan itu ya, masing-masing kita punya cara berpikir sendiri ya. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian kita kemukakan, misalnya apakah teknologi itu, apakah teknologi, kita bisa memilih apakah teknologi atau Tuhan ya. Masing-masing kita bisa menjawab sendiri ya. Ya, terutama gadget yang ada di tangan kita masing-masing ya. Tentunya siswa-siswi kalau liburan pasti pegang gadget juga kan ya, entah punya sendiri atau punya orang tua pasti pernah memegang gadget ya. Nah, kemudian di dalamnya juga kita bersentuhan langsung dengan yang namanya teknologi. Nah, teknologi atau Tuhan ya. Ya, jadi kita udah bisa melihat ya, kalau kemudian kita melihat oh Tuhan, tetapi dalam keseharian kita kebanyakan justru ini ya, bukan lagi Tuhan ya, kalau kita mau jujur. Atau kemudian teknologi, ada yang kemudian berpandangan bahwa teknologi melebihi Tuhan ya, karena memang ya itu tadi yang kemudian saya sebutkan ya, ada yang berpandangan demikian
Lalu kemudian ada juga yang berpandangan bahwa teknologi itu sama dengan Tuhan. Ya, kalau kemudian kita melihat ya kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini, maka kemudian kita amati atau kemudian kita membaca, kita juga mendengar informasi ya dan seterusnya, maka kemudian kita juga bisa berpikir, oh iya ya, teknologi kayaknya sama dengan Tuhan. Ya. Apalagi kalau kemudian juga, wah Tuhan kan tidak kelihatan, teknologi ini kelihatan. Ya, dengan kecanggihannya yang ada sekarang ya. Kalau kemudian dulu telepon ya, kalau di zaman saya dulu telepon itu yang ada cuma di telepon jalanan ya. Jadi masukin koin ya baru kemudian kita bisa telepon. Ya jarang ada ya. Saya kuliah pun juga 1-2 yang punya handphone, itu pun handphonenya hanya bisa telepon dan kirim dan terima SMS. Ya lebih daripada itu tidak ada. Ya. Tetapi teknologi, saudara-saudara, bukan hanya berbicara yang hal-hal yang terkait dengan demikian. Teknologi juga berbicara mengenai hal-hal yang kemudian apa yang kita lakukan, ya kreatif kita, ya apa yang kemudian kita kerjakan. Atau kemudian yang itu adalah pandangan yang terakhir, yaitu teknologi untuk Tuhan. Nah, oleh sebab itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab dari Kolose. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua, ibu bapak saudara-saudari bisa menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Ya. Saya membaca dari Alkitab terjemahan baru ya TB2. Ya, ada sedikit perbedaan di ayat yang ke-17 saja. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita dapat melihat kemudian tren dari teknologi. Tetapi juga selain tren dari teknologi itu ada juga tantangan dari teknologi itu sendiri. Bagi generasi kita saat ini, ya, terutama untuk generasi gereja, ya, teknologi itu bukan hanya sekedar alat, ya. Sekali lagi bahwa teknologi itu bukan hanya sekedar alat, tetapi hari ini dia telah menjadi ruang yang hidup, ya, dalam tanda kutip. Ya, karena itu tadi saya sampaikan bahwa itu bersentuhan dengan kehidupan kita secara langsung. Kita terhubung, ya, lewat layar atau kemudian juga dunia maya. Ya, hari ini kalau kemudian kita telepon, ya orang yang ada di seberang sana kita bisa melihat mukanya dengan jelas dan seterusnya. Kita dapat berkomunikasi lebih intim lagi ketimbang kalau kemudian zaman-zaman yang dulu, ya, yang hanya suara yang kedengaran. Tetapi hari ini tidak demikian. Atau kemudian juga tidak hanya dengan handphone, tetapi juga dengan yang lainnya, laptop dan seterusnya. Ya, lalu kemudian kita juga melihat bahwa di dalam keterhubungan itu, ya kita lebih sering ya menggunakan bagian-bagian itu daripada kemudian kita bersentuhan secara langsung ya dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita atau dengan apa saja yang ada di sekeliling kita. Ya. Jadi kita lebih sering ke dunia maya daripada orang yang ada di depan kita. Ya, kadang-kadang kalau kemudian kita juga iseng, bukan iseng, kita lihat di dalam keseharian kita hari kesehari, ya maka kita akan menemukan di sana bahwa ternyata kita juga walaupun sedang berhadapan, kita asik dengan gadget kita masing-masing. Ya, kadang-kadang kita ya menyampaikan sesuatu juga melalui gadget yang ada di tangan kita. Ya, jarang kemudian kita mengungkapkannya secara langsung dan lain sebagainya. Ya, bagian-bagian itu kemudian dapat melihat, ya ini tren ya, ada internet ya.
internet kalau sebelumnya ada 4G ya, 3G dulu ya, 3G baru kemudian meningkat lagi ada 4G. Nah sekarang sudah 5G ya. Jadi teknologi itu sudah semakin berkembang ya, internet sudah semakin cepat ya. Kalau dulu di pelosok-pelosok tidak ada internet, hari ini wah udah luar biasa ya. Internet bisa kita jangkau dengan cepat ya, kita bisa mengakses informasi dengan lebih cepat. Lalu kemudian ada media sosial ya. Setiap kita pasti punya media sosial, entah itu Facebook kah, atau IG kah, atau apa gitu ya, TikTok dan seterusnya. Kita punya media sosial yang kemudian juga kita aktif berselancar di dalamnya. Lalu kemudian juga ada big data ya, informasi ya dapat kita peroleh dan seterusnya ya. Lalu kemudian ada kecerdasan buatan AI ya, yang kemudian juga beberapa pakar sudah menyampaikan secara gamblang kepada kita ya, sudah menjelaskan, dan kemudian juga sebagian dari kita yang kemudian mungkin juga sudah ada yang pakai ya, atau kebanyakan dari kita ya memakai kecerdasan buatan ini. Lalu kemudian juga ada penyimpanan ya, penyimpanan data dan seterusnya dengan kapasitas yang begitu besar ya. Kita bisa mendapatkan itu, sehingga kemudian kita juga bisa mengakses informasi ya dengan lebih cepat ya, lebih akurat, menganalisis data dan seterusnya ya. Itu bagian-bagian yang kemudian bersentuhan langsung dengan kehidupan kita pada hari ini ya. Dan kemudian semuanya ini, ibu bapak saudara-saudari, ini membentuk cara kita berpikir ya, membentuk cara kita bekerja, membentuk cara kita melayani, membentuk cara kita berkomunikasi, membentuk cara kita belajar. Namun di samping itu ada juga tantangan ya. Kalau kemudian kita lihat, dia hampir keseluruhan didominasi oleh teknologi itu sendiri dalam semua aktivitas kita, dalam semua kegiatan-kegiatan kita. Ini menjadi satu warning bagi kita sebetulnya ya, bahwa ini adalah selain sisi memang tren-tren yang begitu luar biasa, tetapi juga ada tantangan yang kemudian juga kita harus berpikir lebih jernih, kita harus berpikir lebih dewasa, berpikir lebih tajam lagi, bagaimana kemudian kita menggunakan teknologi dengan baik ya, tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian juga krisis teknologi. Krisis teknologi yang dimaksud ini adalah kemudian kita bisa melihat di dalam Alkitab ya, misalnya terkait dengan peristiwa Menara Babel ya, yang kemudian dibangun dengan begitu luar biasa ya, yang kemudian akhirnya jatuh pada kesombongan ya, jatuh pada keangkuhan dan seterusnya ya. Demikian juga dengan kita ya, berkaitan dengan teknologi. Jangan sampai kemudian kita terlalu atau kemudian kita terbawa arus dengan teknologi, lalu kemudian kita merasa nyaman tanpa sadar kemudian kita jatuh di dalamnya, atau bahkan juga sebagian kita juga sudah jatuh di dalamnya karena kita memakai, kita menggunakan teknologi itu tidak pada tempatnya. Kita menggunakan teknologi itu untuk kemudian kepuasan kita, nafsu duniawi kita dan seterusnya. Maka ini menjadi satu warning ya, tantangan bagi kita untuk kemudian bagaimana ya setiap kita ya, memang tren teknologi itu perlu, tetapi juga kita harus menyadari bahwa teknologi itu juga ada tantangannya. Maka yang kemudian kita harus pikirkan adalah harus ada landasan ya, dasar ya di dalam iman Kristen untuk kemudian bagaimana kita menggunakan teknologi itu sendiri. Yang pertama adalah di mana Allah kemudian menciptakan manusia itu dengan mandat untuk menaklukkan bumi ya, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28. Sebagai makhluk yang kemudian diciptakan dan diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah, maka sebetulnya manusia itu memiliki aspek rasio ya yang baik ya, lalu kemudian juga memiliki imajinasi ya, lalu kemudian juga memiliki kreativitas ya, memiliki inovasi dan seterusnya. Nah, bagian-bagian ini mengantar kita ya untuk kemudian
mewujudkan apa yang telah dimandatkan oleh Allah, apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menaklukkan dan menguasai bumi, sehingga kemudian kita tidak menjadi rakus ya dalam tanda kutip, atau kemudian kita tidak lagi tidak dengan sembarangan untuk kemudian melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Maka ini juga yang kemudian menjadi mandat budaya bagi setiap ciptaan Tuhan, ya, secara khusus untuk kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Lalu kemudian yang kedua adalah bahwa seharusnya seluruh ciptaan, ya, termasuk kita di dalamnya, ya, ada juga alam, ya, teknologi juga bagian di dalamnya, itu seharusnya memiliki tujuan, ya. Tuhan menciptakan manusia dan menciptakan yang lain itu memiliki tujuan. Tujuannya yaitu satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sebagaimana Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma mengatakan demikian. Ya, demikian juga kita, ya, diberikan kemampuan, diberikan pemikiran oleh Tuhan untuk kemudian bagaimana setelah Tuhan memberikan itu kepada kita, ya, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu, yaitu berasal dari Dia, oleh Dia, dan juga kepada Dia. Maka bagian ini menyadarkan kita untuk kemudian bagaimana kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang begitu sempurna, untuk kemudian kita menggunakan yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi seluruh eksistensi kita, seluruh keberadaan kita, alam semesta yang ada di sekeliling kita ini, itu semuanya digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Namun kalau kemudian kita melihat hari ini, ya, saya pikir kita sudah salah untuk kemudian menggunakannya, ya, karena berbagai kepentingan yang kemudian juga syarat, ya, dengan segala nafsu yang ada hanya untuk kepentingan kita sendiri. Maka bagian ini mengajak kita untuk kemudian merenungkan, ya, sebetulnya apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, sehingga teknologi yang Tuhan berikan kepada kita, ya, kita persembahkan atau kemudian kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang menjadi prinsip, ya, Alkitab mengenai teknologi itu sendiri adalah kita dapat melihat bahwa teknologi atau ilmu pengetahuan, ya, sebetulnya Allah anugerahkan kepada setiap kita, ya, sebagai orang-orang percaya untuk kemudian melaksanakan prinsip-prinsip berdasarkan iman Kristen. Ya, Alkitab itu sendiri sudah panjang lebar menjelaskan atau menguraikan, ya, kepada kita untuk kemudian bagaimana seharusnya kita menggunakan teknologi itu dengan baik. Prinsip yang pertama yaitu bahwa Allah adalah sumber pengetahuan itu sendiri, ya, sebagaimana di dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka teknologi itu, ya, sebagai hasil dari akal budi manusia itu sendiri. Jadi teknologi itu sebetulnya hasil dari manusia itu sendiri, ya. Manusia yang menciptakan teknologi itu maka seharusnya membawa kepada satu kesadaran bahwa teknologi itu sebetulnya sudah ada jauh sebelumnya. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikannya. Maka seharusnya di dalam kita menggunakan teknologi itu sendiri, kita harus menggunakannya itu di dalam takut akan Tuhan. Kita menggunakan gadget, kita itu juga menggunakannya di dalam takut akan Tuhan. Sehingga kalau kemudian kita menggunakannya di dalam takut akan Tuhan, maka yang kita lakukan, ya, dengan gadget atau dengan teknologi yang ada pada kita itu, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepuasan atau bukan untuk keinginan kita sendiri. Lalu kemudian yang kedua, ya, kita bijaksana untuk kemudian menggunakan teknologi itu sendiri. Ya, di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-12, ya, bisa dikatakan bahwa segala sesuatu halal baginya, tetapi bukan semuanya berguna.
Bagian itu mau mengajar kita untuk kemudian kita jangan sampai dikuasai oleh teknologi. Tetapi kenyataannya hari ini ya memang kita yang dikuasai oleh teknologi, bukan kitanya yang menguasai teknologi itu, tetapi teknologi yang menguasai kita. Sehingga kemudian banyak di antara kita yang kemudian menyalahgunakan teknologi itu sendiri. Yang seharusnya kita pakai dengan baik, tetapi justru sebaliknya, kita memakai teknologi itu tidak pada tempatnya dan seterusnya. Jadi seharusnya teknologi itu tidak menguasai kita, melainkan kitalah yang menguasai teknologi itu, sehingga kemudian kita dengan bijaksana bagaimana supaya membuat ya teknologi itu menjadi berguna bagi kita dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Terutama untuk anak-anak ya, siswa-siswi, hati-hati di dalam kita menggunakan teknologi. Kalau tidak tahu, lebih baik tanya kepada yang tahu. Jangan mencari-cari tahu yang kemudian akhirnya salah di dalam penggunaannya. Lalu kemudian yang ketiga adalah teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 kita bisa melihat di sana bagaimana kita dapat menggunakan teknologi itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh hati kita, seluruh jiwa kita, seluruh pikiran kita. Maka oleh sebab itu teknologi yang kita ciptakan, yang manusia ciptakan itu harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Allah memberikan manfaat. Allah memberikan itu supaya ada manfaat bagi sesama. Manfaat bagi kita tetapi juga ada bermanfaat bagi sesama. Maka yang dimaksud dengan memuliakan Allah di sini adalah berarti segala bentuk teknologi itu membuat setiap kita menggunakan teknologi itu, memilikinya, itu mempunyai alasan yang sangat kuat. Alasan yang sangat kuat itu adalah untuk ini. Karena seperti tadi yang kemudian saya ungkapkan, ya, bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang menjadi tujuan utama, ya, manusia diciptakan. Itu yang menjadi tujuan utama segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, yang ada pada kita saat ini itu berasal dari Tuhan. Maka kemudian kalau semuanya ada pada kita, itu hanya sebagai titipan dari Tuhan. Nah, kalau itu titipan dari Tuhan, maka kita gunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita sendiri, ya. Bukan untuk memuaskan hasrat kita, memuaskan keinginan kita, tetapi untuk memuaskan kehendak Tuhan. Nah, yang menarik, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, Paulus juga kemudian mengingatkan kepada mereka yang kemudian jemaat di Kolose pada waktu itu. Mereka mengalami peristiwa yang mengguncang iman mereka, sehingga kemudian mereka mendengar ada berbagai pengajaran sesat yang kemudian mengaburkan tentang supremasi Kristus, kekuasaan Kristus, kekuasaan yang paling tertinggi, yang kemudian mereka mengatakan bahwa Kristus itu bukan segala-galanya. Maka kemudian Rasul Paulus mau menegaskan atau menyatakan kepada jemaat yang ada di Kolose bahwa Kristus itu adalah pencipta, Kristus itu juga adalah tujuan, dan juga Kristus itu adalah pemelihara atas seluruh ciptaan yang ada.
Rasul Paulus menegaskan, menguatkan iman jemaat yang ada di Kolose supaya mereka tidak terombang-ambing dengan pengajaran sesat yang ada pada waktu itu. Nah, demikian juga halnya dengan kita pada saat ini. Kita juga diingatkan untuk kemudian bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya untuk menggunakan teknologi atau menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan baik. Maka yang pertama adalah dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa Kristus adalah sumber dari segala sesuatu. Kita dapat melihatnya di ayatnya yang ke-16 bagian A. Di sana dikatakan bahwa karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Artinya ibu bapak, saudara-saudari, segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan. Maka Rasul Paulus dalam bagian ini menegaskan bahwa Kristus bukanlah ciptaan, melainkan Kristus adalah Sang Pencipta itu sendiri. Kristus mau menegaskan kepada jemaat yang ada di Kolose dan juga kepada kita saat ini bahwa Kristus adalah Pencipta itu sendiri. Maka Kristus adalah sebagai sumber dari segala sesuatu, termasuk teknologi yang bersentuhan langsung dengan kita saat ini. Realitas digital, ilmu komputer, integrasi sistem, hardware, software, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian yang kemudian berasal dari Kristus itu sendiri. Kristus berikan kepada manusia dan manusia menciptakan itu, tetapi juga harus dikembalikan kepada sang sumber itu sendiri, digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka menjadi menarik kalau kemudian kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 tadi yang kemudian sudah saya singgung. Manusia yang kemudian diberikan mandat untuk kemudian mengembangkan, ya, jadi kata menguasai dan seterusnya itu, mengelola dan seterusnya, itu seharusnya mengarah kepada bagaimana kemudian kita yang diciptakan Tuhan dengan begitu sempurna untuk kemudian melaksanakan, mengembangkan apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Maka jangan disalah mengerti perintah yang kemudian Tuhan berikan kepada kita, sehingga segala sesuatu secara khusus berkaitan dengan teknologi yang merupakan hasil dan kreativitas dari manusia itu sendiri, itu adalah merupakan ide dari penciptaan itu sendiri, Allah sendiri yang kemudian menyatakannya kepada kita. Kemudian yang kedua adalah bahwa Kristus sebagai tujuan. Jadi segala sesuatu yang diciptakan itu adalah untuk Dia. Di ayat yang ke-16 bagian B bisa dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi saya pikir bagian ini adalah sangat jelas ya kepada kita bahwa Rasul Paulus mempertegas bahwa segala sesuatu termasuk teknologi itu memiliki tujuan akhir. Tujuan akhir itu yaitu untuk Tuhan, ya, oleh Dia dan untuk Dia. Oleh sebab itu jika teknologi yang kemudian tidak digunakan untuk kemuliaan Kristus, maka sebetulnya teknologi itu sudah keluar dari tujuan yang seharusnya, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kemudian kita menggunakan teknologi itu dengan bijak. Ya, hari ini di dalam media sosial kita mulailah kita mengungkapkan kata-kata yang membangun sesama. Kita bisa mengirimkan firman Tuhan di sana, kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip iman Kristen, sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab.
Tapi kalau kemudian kita bisa melihat ya, apa sih yang kemudian kita catat di dalam media sosial kita? Mungkin bagi sahabat kita bisa mengecek kembali apa yang kemudian kita taruh di sana. Apa yang kemudian kita tulis di sana, apa yang kemudian kita share di sana, kita posting di sana. Apakah itu untuk Tuhan ataukah untuk diri kita? Untuk keinginan kita? Dan bagian yang ketiga, bahwa Kristus sebagai penopang, Kristus sebagai pemelihara. Di ayatnya yang ke-17 di sana dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bagian ini mau menegaskan kepada kita bahwa tidak hanya ciptaan yang kemudian Tuhan ciptakan itu sendiri, tetapi bagaimana kemudian kita juga harus mengingatkan bahwa ciptaan itu harus ada keberlanjutannya, dan kemudian semuanya itu bergantung kepada Tuhan, karena segala sesuatu sudah ada terlebih dahulu, dan segala sesuatu itu menyatu di dalam Dia. Maka di sini adalah teknologi, bagaimana kemudian kita memanfaatkannya dengan baik, sehingga teknologi itu berjalan di dalam kehendak Kristus itu sendiri, sebagai penopang dan juga sebagai pemelihara. Maka teknologi tanpa Kristus itu tidak ada pemikiran yang baik, tidak ada rasio yang baik, tidak ada konsistensi logika di dalamnya, tidak ada keteraturan di dalamnya. Karena apa? Karena teknologi itu kita gunakan tanpa Kristus. Teknologi yang kita gunakan itu di luar Kristus. Maka ibu bapak, saudara-saudari, bagian ini membawa kita untuk kemudian bagaimana kita berpikir lebih lagi, bahwa teknologi yang Tuhan berikan kepada kita itu harus kemudian memiliki kebergantungan yang penuh kepada Tuhan, sehingga teknologi yang ada pada kita saat ini dapat kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala bentuk informasi yang kemudian kita dapatkan itu untuk Tuhan. Maka sebagai implementasinya bagi kita adalah kita harus menggunakan teknologi itu secara sehat. Artinya adalah bahwa seluruh kehidupan kita itu harus kita letakkan di hadapan Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan kita itu harus ada di hadapan Allah, termasuk dalam dunia digital, di dalam teknologi. Itu harus kemudian kita lakukan di hadapan Allah. Maka kecerdasan digital itu bukannya sekedar kemampuan bagaimana kemudian kita menggunakan teknologi itu sendiri, tetapi di dalamnya ada hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga setiap kita dapat memakai teknologi kecerdasan digital itu secara bertanggung jawab. Kita dapat memakainya dengan baik, karena kita adalah makhluk ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan dengan begitu sempurna, serupa dan segambar dengan Allah. Lalu kemudian teknologi juga harus kita gunakan
untuk pertumbuhan rohani kita. Apakah teknologi gadget secara khusus yang kemudian bersentuhan ada di setiap kita? Apakah itu kita gunakan untuk kemudian bagi pertumbuhan iman kita? Di dalamnya kita bisa membaca Alkitab dan seterusnya. Di dalamnya kita bisa memakainya untuk kemudian kita bisa sharing dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita mengenai firman Tuhan, mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan. Ataukah kita menggunakan dengan cara justru yang lain dari itu, dengan cara yang salah? Jadi pertumbuhan iman itu adalah karya Roh Kudus yang kemudian membentuk setiap kita supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri melalui firman, melalui disiplin rohani, melalui komunitas iman di dalam persekutuan-persekutuan, baik itu dalam ibadah di asrama, ya, ibadah di kelas, atau persekutuan-persekutuan yang lain yang kemudian kita ikuti yang ada di luar sana. Maka saya mengajak kita semua untuk kemudian melihat apakah di dalam gadget kita ada bagian-bagian ini. Aplikasi-aplikasi ini ada tidak dalam gadget kita? Kalau kemudian aplikasi-aplikasi ini tidak ada, masih banyak juga yang lain. Ya, sebetulnya bisa kita pakai. Ya. Atau jangan aplikasi game lebih banyak gitu ya, ketimbang yang seperti ini. Ya, mungkin kita nanti bisa lihat nanti kurang-kurang ya, kita bisa cek ada enggak aplikasi-aplikasi ini di handphone kita. Atau jangan-jangan medsos yang lebih banyak. Ya, atau yang lainnya yang lebih banyak.